muncul Pak Lukas dan Ibu Nopri. Selamat sore Pak Lukas dan Ibu Nopri. Selamat sore. Nah, Selamat sore teman-teman Pak Didit. MNSer sekalian, selamat sore Pak Lukas. Teman-teman MNSer sekalian, ini sudah bergabung bersama kita Pak Lukas dan Ibu Nopri. Pak Lukas ini merupakan Direktur Utama dari ANJT dengan Ibu Nopri, ini Direktur Keuangan dari ANJT. Nah, bagaimana kabarnya Pak Lukas dan Ibu Nopri? Puji syukur sehat. Selamat sore kepada rekan-rekan semua. Oke, Ya, selamat sore juga dari saya. Oke, nah Pak Lukas dan Ibu Nopri, tadi kan saya sempat sedikit mengulas tentang ANJT, di mana ANJT ini berada di sub-industry, plantation, dan crop gitu ya. Dan ANJT ini bidang bisnisnya berada di minyak kelapa sawit, inti sawit, dan minyak inti sawit, seperti itu ya Pak Lukas dan Ibu Nopri ya. Nah, mungkin bisa dielaborasi nih Pak Lukas mungkin untuk ANJT ini sebenarnya lebih jauhnya seperti apa supaya dari Sobat MNSer sekalian ini bisa mengenal lebih jauh tentang ANJT. Silakan Pak Lukas. Ya, selamat sore Pak Didit dan juga selamat sore kepada rekan-rekan semua. Kami PT Ostindo Nusantara Jaya Tbk atau lebih dikenal dengan ticker ANJT memiliki visi kami untuk menjadi perusahaan pangan berkelas dunia yang berbasis agribisnis dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup ke manusia dan juga alam. Kemudian ANJ kami mulai melantai di bursa saham atau IPO di tahun 2013. Dan bisnis utama kami sampai dengan per saat ini dikontribusikan terutama dari sektor perkebunan kelapa sawit yang terintegrasi, di mana kami memiliki perkebunan 2 konsesi terletak di Sumatera Utara, kemudian di Belitung, dan juga di Kalimantan Barat, dan yang terakhir yang baru saja memulai commercial operation di tahun 2021 yaitu di Papua Barat. Di samping itu kami juga memiliki lahan yang saat ini sedang dalam tahap pengembangan, yaitu artinya tersedia untuk penanaman di masa yang akan datang, yaitu yang terletak di Sumatera Selatan, PT Galimpa Sejahtera Bersama. Kemudian segmen yang lain adalah pemrosesan sayuran beku yang terletak di Jawa Timur, tepatnya di Kota Jember. Per saat ini kami memproduksi sayuran beku berupa edamame beku, dan kedepannya akan bertambah portofolionya, termasuk salah satunya yang akan kami uji coba adalah okra. Kemudian segmen yang lainnya adalah ekstraksi tepung sagu, di mana kami memiliki konsesi kurang lebih 40.000 hektar yang terletak di Papua Barat juga. Selain itu kami ada satu segmen usaha yang bersifat complementary. Complementary artinya kami mengolah limbah dari kelapa sawit, dan dalam segmen ini memproduksi energi yang terbarukan, di mana energi yang terbarukan ini kami menghasilkan listrik dan listriknya dijual kepada PLN. Untuk segmen usaha complementary ini yang berupa energi terbarukan terletak di Pulau Belitung. Oh, oke, baik. Terima kasih sekali Pak Lukas untuk penjelasannya. Nah, teman-teman, itu untuk mungkin sedikit sekilas ya dari emiten ANJT seperti itu ya. Mungkin nanti kalau teman-teman ingin bertanya lebih lanjut, jangan lupa sampaikan di kolom Q&A ya. Jangan di kolom komentar. Kalau di kolom komentar nanti takutnya malah tenggelam kan. Jadi nanti juga ada hadiah yang menarik, ada goodie bag dan saham ANJT senilai Rp100.000. Nah, tadi menyambung dari profil dari ANJT yang telah disampaikan oleh Pak Lukas nih, kan ada produksi edamame beku di Jember gitu ya, dan juga nanti ke depannya juga ada okra. Nah, mungkin bisa diinformasikan apakah ini mereknya itu apa sih Pak, kalau dari edamame dan nanti ke depannya ada okranya seperti itu Pak? Ya, untuk di pasar domestik kami meluncurkan dengan merek untuk edamame yaitu Edasi, dan saat ini Edasi sudah masuk di pasar-pasar modern seperti hypermart, kemudian juga ada beberapa pasar modern lainnya,
terus kemudian juga sudah tersedia di Bali. Akan tetapi kami juga ada bekerja sama dengan distributor-distributor lainnya, di mana menggunakan merek dari distributor tersebut. Kemudian khusus untuk pasar ekspor, kami menggunakan merek yang diminta oleh si importir. Jadi si importir itu bekerja sama dengan beberapa retailer, seperti contohnya kalau kita ekspor ke Jepang, ada kerjasama dengan beberapa retailer, dan retailer tersebut memiliki merek-merek sendiri. Jadi kita memproduksi menggunakan merek mereka. Oh, oke, baik. Jadi memang edamame ini sudah beredar di pasaran ya, tadi seperti di pasar modern seperti hypermart. Jadi kalau teman-teman ketemu edamame dengan merek Edashi, ini produk dari ANJT itu sendiri, begitu ya Pak ya? Betul Pak. Oke. Nah, mungkin saya sedikit bertanya mengenai yang bagian produksi minyak kelapa sawitnya nih Pak. Di sini kan ada produksi minyak kelapa sawit, inti sawit, dan minyak inti sawit. Itu beda ketiganya itu apa ya Pak? Mungkin ada teman-teman yang belum tahu begitu Pak? Ya, jadi di dalam proses setelah dari pemanenan tandan buah segar, biasa kalau kita baca di koran tuh ada istilah tandan buah segar, TBS. Nah, dari tandan buah segar, kita mengambil buah-buah sawit tersebut, kemudian dilakukan ekstraksi. Ekstraksinya itu menghasilkan minyak kelapa sawit mentah, crude palm oil (CPO). Kemudian dari setelah ekstraksi CPO tersebut, ada inti sawit yang sering dikenal dengan sebutan palm kernel. Nah, palm kernel ini pada saat kita ambil ada juga dalam tanda kutip produk sampingan yang disebut dengan cangkang sawit. Nah, tetapi produk utamanya adalah CPO, kemudian palm kernel atau inti sawit. Nah, untuk yang di Papua Barat, kami juga memiliki mill untuk mengekstraksi minyak dari inti sawit. Sehingga kami memiliki juga produk utama lainnya yang berasal dari Papua Barat, yaitu minyak inti sawit, atau lebih dikenal dengan crude palm kernel oil, CPKO. Jadi makanya kita memiliki produk yaitu crude palm oil, minyak sawit mentah, kemudian palm kernel, inti sawit, kemudian crude palm kernel oil, atau minyak inti sawit mentah. Kemudian tadi saya ada sebut sekilas mengenai produk sampingannya seperti cangkang sawit. Cangkang sawit kita gunakan karena ANJ ini value proposition-nya yang membedakan kami dengan perusahaan-perusahaan perkebunan lainnya, kami sangat terdepan dalam penerapan ESG. Artinya, kami sangat memperhatikan dalam praktek pengoperasian kami, memperhatikan dari sisi lingkungan, sosial, dan juga tata kelola. Dan sehubungan dengan cangkang sawit tersebut, kami menggunakan cangkang sawit tersebut sebagai bagian dari energi terbarukan kami, renewable energy, tetapi digunakan untuk internal. Di mana dari cangkang sawit ini dapat menggantikan fossil fuel atau minyak solar yang kita umumnya digunakan sebagai pembangkit listrik. Dengan efisiensi di produksi, kami juga memiliki ekses atau kelebihan dari cangkang sawit, dan di mana cangkang sawit ini sangat bernilai tinggi saat ini, terutama untuk diekspor, salah satunya diekspor ke Jepang, karena merupakan sumber energi yang sangat tinggi calorific value-nya. Mungkin Ibu Nopri ada tambahan, silakan Ibu Nopri. Ya, jadi kalau zaman dulu itu Shell itu cangkang sawit itu nggak dipergunakan ya, itu hanya diserakkan dan menjadi jalan begitu ya kan. Tapi kalau sekarang ESG itu menjadi lebih penting sehingga banyak supplier pembeli-pembeli malahan yang dari luar negeri mereka mengumpulkan cangkang sawit ini karena itu betul-betul merupakan energi terbarukan. Jadi bisa mendapatkan klaim juga ya untuk penurunan emisi gas rumah kaca. Betul. Jadi memang Ya. Dari ANJT sendiri sudah lebih mempergunakan cangkang sawit untuk renewable energy di Belitung itu ya? Kalau untuk cangkang sawit di semua tempat, Pak. Oh, di semua Tapi tempat kalau juga. yang di Belitung, ya, yang di Belitung saya jelaskan lebih lanjut. Dari proses ekstraksi crude palm oil, ataupun kemudian termasuk produk-produk lainnya, ada limbah yang utama. Limbah utamanya yaitu berupa janjang kosong
atau istilah dalam bahasa Inggrisnya empty fruit bunch. Janjang kosong ini adalah limbah padat. Kemudian juga ada limbah cair yang lebih dikenal dengan istilah kalau di industri sawit itu POME, palm oil meal effluent. POME ini adalah limbah cair, dan limbah cair ini kemudian ditampung di satu kolam limbah, dan dalam proses kolam limbah ini akan melepas efek gas rumah kaca atau gas metan. Nah, yang di Belitung inilah yang kita tangkap gas metannya, kemudian kita konversi menjadi energi listrik. Setelah gas metan tersebut selesai dilepaskan dari limbah tersebut, maka cairan tersebut bersama dengan tadi yang saya sebut janjang kosong, kami olah menjadi kompos atau pupuk organik. Karena keduanya ini, limbah padat dan limbah cair ini masih banyak mengandung nutrisi. Dari pengolahan limbah ini menjadi pupuk organik, kami terapkan kembali di perkebunan kami. Dan sedangkan untuk kompos, saat ini selain di Belitung sudah juga kami terapkan inisiatif untuk penggunaan kompos ini di kebun kami di Sumatera Utara. Dan per saat ini kami juga sedang melakukan konstruksi pabrik kompos yang ketiga di Kalimantan Barat yang kami harapkan dapat selesai dan segera bisa beroperasi di awal tahun 2023, Januari 2023. Oke, baik. Ya. Terima Dan kasih. ini jadi untuk pupuk organik ini sangat membantu, terutama di tahun 2022 ini di awal tahun kita terkejut dengan perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Dan ternyata Rusia dan Ukraina itu merupakan pemasok utama untuk pupuk-pupuk yang penting. Sehingga dengan inisiatif kompos itu juga dapat membantu kita mengurangi ketergantungan terhadap pupuk kimia yang diimpor dari salah satunya Rusia atau Ukraina. Terus kemudian juga membantu kita juga menjaga biaya operasi kita. Karena dengan menggunakan kompos, kita dapat melakukan penghematan yang cukup signifikan terhadap biaya pupuk tersebut. Oke, baik. Berarti ada strategi efisiensi begitu ya, Pak ya? Betul. Dan Oke. yang karena berangkat dari value proposition kita mengedepankan praktek-praktek ESG di dalam bisnis kita. Oke. Nah, ini kalau saya baca-baca kan kalau di ANJT ini kan di tahun 2021 ini pendapatannya naik ya 62% gitu ya. Menjadi 260 juta US dollar ya di full year 2021. Nah, kemudian laba bersihnya juga naik nih secara year on year-nya sebesar 1,695%. Mungkin bisa dielaborasi mungkin untuk Bu Nopri tentang pendapatan ANJT ini yang naik di full year 2021 dan kemudian di 9 month 2022-nya juga naik 5,7%, Bu. Mungkin ada strategi tertentu yang diterapkan oleh ANJT sehingga pendapatan di full year dan di 9 month 2022 ini naik yang bisa dapat dikatakan cukup signifikan begitu, Bu. Ya, memang untuk tahun 2021 kenaikan laba kita itu sampai 18 kali lipat. Laba bersih kita itu sampai mencapai 39,7 juta US dollar. Jadi naiknya sampai 1.695%, Pak, year on year. 1.600, betul. Iya. Itu juga sebenarnya selain ditunjang oleh harga CPO yang lebih baik selama tahun 2022, tapi juga keberhasilan kami dalam mengintegrasikan praktek-praktek ESG itu dalam strategi bisnis kami. Itu sudah kami mulai sebenarnya cukup lama, dari tahun 2012 kami sudah melakukan praktek-praktek ESG yang mendukung strategi bisnis kami. Tadi seperti yang udah dijelaskan Pak Lukas, sebenarnya semester kedua tahun 2021 itu harga pupuk udah naiknya lumayan besar. Betul. Seperti harga urea yang diproduksi dalam negeri itu pun udah naiknya lumayan besar, dari kira-kira Rp4.000 sudah naik ke Rp6.000 di semester kedua. Kemudian di tahun 2022 naik lagi sampai ke Rp9.000, hampir Rp10.000. Jadi kami terbantu dengan adanya proyek ESG kami berupa pabrik kompos tersebut, sehingga kenaikan pemakaian pupuk kami
walaupun harganya itu hampir double, tapi untuk kita di sini cost kita masih bisa terjaga. Harga produksi kita masih bisa kami jaga dan kenaikannya bisa kita tahan, tidak sampai double, sehingga laba kita sampai 9 bulan itu sudah mencapai 21 juta US dollar. Jadi kalau kita masih ada tinggal 1 bulan ini, ya mestinya tidak terlampau. Kalau dibandingkan dengan tahun 2021, mestinya masih setara, Pak. Oke, baik. Berarti ini cukup menarik ya untuk performance dari ANJT. Misalnya teman-teman MNCR sekalian lihat, dari di tengah kondisi makroekonomi yang tidak begitu kondusif ya, kalau kita lihat the Fed yang masih menaikkan tingkat suku bunga, kemudian masih ada perang Rusia Ukraina, dan kemudian dari China yang kita lihat juga masih ada penerapan zero COVID policy meskipun sudah agak mulai dilonggarkan begitu ya, namun ANJT ini berhasil mencatatkan kinerja yang cukup baik untuk di tahun 2021 dan 9 month 2022-nya begitu ya.